PBB buru Netanyahu dan kroninya, serangan Israel biadab, langgar hukum internasional. Kerabat berduka dan menangis di depan jenazah korban syahid dalam serangan yang terlihat berdampingan pada 28 Mei 2024 di sebelah barat Rafah, Gaza. Foto, Anadolu Agency. Gaza, Mina. Para pakar PBB menyebut serangan Israel terhadap kamp pengungsi di kota Rafah, Gaza Selatan adalah tindakan yang biadab dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Seperti yang dikutip dari Memo, Kamis 30 Mei, para pakar tersebut menuntut tindakan internasional yang tegas untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza. Gambaran mengerikan tentang kehancuran, pengungsian dan kematian telah muncul di Rafah, termasuk bayi yang dicabik-cabik dan orang-orang yang dibakar hidup-hidup, kata para ahli PBB dalam pernyataannya. Mereka menggarisbawahi, tindakan pendudukan Israel memikul tanggung jawab hukum internasional meskipun negara tersebut mengeklaim bahwa serangan tersebut adalah sebuah kesalahan. Laporan yang muncul dari lapangan menunjukkan, serangan tersebut tidak pandang bulu dan tidak proporsional, dengan orang-orang terjebak di dalam tenda plastik yang terbakar, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, kata mereka. Serangan-serangan biadab ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, lanjut mereka. Menurutnya, menargetkan situs-situs yang diketahui sebagai tempat penampungan pengungsi Palestina yang mencari perlindungan, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum perang dan merupakan pengingat akan perlunya tindakan dan akuntabilitas internasional yang mendesak. Menyebutnya sebagai sebuah kesalahan tidak akan menjadikan serangan itu sah, atau dapat mengembalikan hidup mereka yang tewas di Rafah, atau memberikan kenyamanan bagi para penyintas yang berduka, kata mereka. Serangan itu terjadi setelah keputusan Mahkamah Internasional, ICJ, yang memerintahkan pendudukan Israel untuk segera menghentikan serangan militer dan tindakan lainnya di Rafah. Israel secara terang-terangan mengabaikan arahan ini dalam serangan Ahad malam, 26/5, jelasnya. Para ahli menyatakan rasa kekecewaan yang mendalam atas kegagalan komunitas internasional untuk bersatu dan menghentikan serangan pendudukan Israel, yang telah membahayakan warga Palestina dan sandera warga Israel. Ini tidak bisa ditoleransi, tegasnya. Setidaknya 45 orang syahid, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan hampir 250 lainnya terluka dalam serangan pendudukan Israel di kamp tersebut pada hari Ahad. Serangan itu terjadi di dekat pangkalan logistik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, di Tal Al-Sultan, kata kantor media pemerintah yang berbasis di Gaza. Pendudukan Israel telah melancarkan serangan brutal di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 menyusul serangan Hamas, menewaskan lebih dari 36.170 orang dan melukai sedikitnya 81.400 lainnya. Hampir 8 bulan setelah perang oleh pendudukan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, ICJ, yang dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei. CHY
azab bagi tentara Israel yang sengaja bakar Al-Quran di Masjid Gaza. Viral, seorang tentara Israel sengaja membakar Al-Quran di sebuah masjid di Gaza dan mengunggah rekaman video aksinya tersebut di media sosial. Tentara Zionis tersebut diduga anggota Brigade Givati terlihat memegang Al-Quran dengan senyum menyeringai lalu melemparkannya ke dalam kobaran api. Dia mengenakan seragam militer Israel dan membawa senjata ketika melakukan provokasi tersebut. Belum jelas kapan kejadian itu berlangsung, namun videonya ramai beredar di media sosial pada hari Kamis kemarin. Militer Zionis Israel tidak bisa mengelak atas tindakan nakal tentaranya dengan bukti video yang bermunculan. Polisi militer pasukan pertahanan Israel atau IDF atau Israel Defense Force mengklaim telah membuka penyelidikan atas tindakan seorang tentara yang melemparkan Al-Quran ke dalam kobaran api di Gaza, Palestina. Perilaku tentara tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai IDF atau Israel Defense Force yang menghormati semua agama dan mengutuk perilaku tersebut. Namun, hal ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh tentara Israel. Sebelumnya, hal ini juga dilakukan oleh tentara Zionis ini.